Halo, selamat bertemu lagi dengan Bu Purna di mata kuliah Ilmu Bahan Makanan Dasar sesi keempat. Eh, dari sesi 4 sampai 7, 4, 5, 6, 7, jadi ada 4 sesi lagi dengan Bu Purna. Nanti kita akan sudah membahas mengenai komoditi dari bahan makanan. Untuk Bu Purna nanti komoditi nabati, jadi nanti ada serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan hortikultura. Lalu nanti diakhiri dengan ujian tengah semester, lalu nanti dilanjutkan oleh Bu Amri untuk komoditi hewani dan komoditi lainnya. Baik, kita akan membahas mengenai komoditi, kelompok komoditi yang pertama yaitu serealia. Untuk lebih jelasnya nanti ada Bu Purna akan share screen materi ini. Bagaimana para mahasiswa, masih semangat ya? Tetap harus semangat, kemudian jaga kesehatan dan tetap di rumah dalam aktivitas pembelajaran ini. Baik, untuk materi serealia ini ada beberapa alat bantu berupa PowerPoint supaya nanti kalian juga bisa membaca sendiri. Nanti materi ini akan Bu Purna unggah di e-learning sehingga sewaktu-waktu bisa kalian lihat untuk dipelajari kembali. Oke, kita mulai membahas mengenai serealia. Kita akan mencermati apa jenisnya, karakteristik atau sifat-sifatnya bagaimana, dan bagaimana serealia ini ditangani. Ya, penanganannya bagaimana. Pertama-tama kita ke pengertian dulu supaya nanti kita tahu batas-batasnya, ruang lingkupnya saat membahas mengenai serealia ini. Serealia adalah biji keluarga rumput-rumputan atau gramine yang dibudidayakan. Jadi artinya memang sengaja ditanam untuk diambil hasilnya. Ya. Nah, di Indonesia yang umum dijumpai adalah beras, padi, Oryza sativa, kemudian jagung atau zea mais, gandum, triticum, dan cantel, sorghum. Namun sebetulnya jenis-jenis serealia yang lain masih banyak. Ada barley ini yang cukup terkenal di negara lain, ya, rye dan oat. Ya, oat ini produknya juga sudah lazim kita temui di negara kita. Nah, sereal ini merupakan sumber terpenting, jenis pangan terpenting bagi manusia dan menjadi makanan pokok hampir di sebagian besar bangsa di dunia. Sehingga serealia ini memberikan sumbangan energi terbesar dari susunan makanan yang dikonsumsi. Jadi kalau bicara tentang menu makanan, maka umumnya bagian terbesar ini merupakan serealia. Ya, serealia. Meskipun di beberapa kasus atau di beberapa tempat bisa dari jenis sumber karbohidrat yang lain. Nah, serealia ini dapat menurut sifat atau karakteristiknya itu dapat dikonsumsi langsung, misalnya pada beras dan jagung. Hanya dengan direbus, ditanak begitu, itu sudah bisa dikonsumsi langsung. Atau diolah menjadi tepung terlebih dahulu seperti lazim ada pada gandum. Ya. Nah, untuk struktur komposisi dan nutrisinya ini ada struktur umum, meskipun untuk masing-masing jenis serealia ini nanti ada kekasannya. Ya. Struktur umumnya itu terdiri dari endosperm, ini bagian terbesar yang nanti akan kita manfaatkan. Nah, endosperm ini tersimpan di dalam suatu atau di luarnya ada lapisan, ya, lapisan berupa sekam, kemudian berupa aleuron begitu, ya, aleuron atau kita kenal sebagai katul. Sekam itu kulit paling luar, ini pada beras, ya. Nah, sekam sendiri itu terdiri dari beberapa lapis, itu beberapa lapis yang nanti semua akan dikupas atau dilepaskan supaya endospermnya ini bisa dimanfaatkan. Lalu di bagian ujung ini ada embrio sebagai tempat atau titik nanti berkembangnya menjadi tanaman baru. Ya. Kemudian pada jagung ini strukturnya relatif sedikit berbeda, khusus tidak ada sekamnya tetapi ada perikarp. Ya, perikarp. Ya.
kulit luar begitu. Lalu endosperm juga ada, titik germinasi atau nanti calon embrio juga ada, lalu ada semacam topi kecil di sini. Nah, pada gandum ini cukup berbeda juga karena dia tidak punya sekam. Jadi gandum itu tidak punya sekam. Jadi adanya langsung bran atau pekatul, ya. Lalu ada endosperm, ada germ atau apa tadi embrio tadi, ya. Nah itu. Lalu di sini ada angka-angka bisa dilihat untuk gandum itu sekamnya, pekatulnya sekitar 14%. Kemudian endospermnya 83% dan pada bagian lembaga ini sekitar 3%. Ya, jadi ini 4 komponen utamanya, ada endosperm, ada sekam, ada aleuron atau pegatul, dan ada lembaga. Endosperm ini merupakan komponen utama yang nanti akan dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan terutama tersusun oleh pati, lalu protein, ya, dalam jumlah jauh lebih kecil daripada patinya, dan sedikit vitamin B. Kemudian sekam itu tersusun atas selulos dan lignin yang tidak tercerna, maka ini harus dipisahkan supaya nanti endospermnya bisa dimanfaatkan karena sekam ini tidak bisa kita terna, ya. Kita tidak punya enzim yang bisa mencerna atau memecah sekam. Aleuron ini merupakan bekatul, ya, merupakan sumber utama berbagai vitamin B. Sedangkan lembaga ini merupakan sumber lemak, protein, besi, dan vitamin. Nah, ini komposisi gizi secara umum, karbohidrat berupa pati itu cukup besar, 80% berat kering. Protein juga lumayan, 15% berat kering. Lemak ini kurang dari 5% dan mineral. Jadi ini cukup tinggi. Nah, apabila serealia ini dikonsumsi lengkap bersama bekatulnya, maka sebetulnya secara keseluruhan sudah cukup memadai atau kaya akan karbohidrat, proteinnya cukup, mineralnya cukup, kaya serat, dan rendah lemak. Ya, hanya sayangnya pada penyosohan beras misalnya, bekatulnya ini dihilangkan karena warna bekatul ini menyebabkan warna butiran berasnya menjadi lebih kusam, gitu, sehingga harus disosok atau dihilangkan. Kemudian untuk kelompok gandum, sorghum, rai, dan oat ini punya kekhasan karena kadar protein atau jenis protein yang dikandungnya itu juga khas, yaitu gliadin dan glutenin. Nah, dua protein ini apabila dikenai air lalu diperlakukan secara mekanis, diaduk, dimixer, diuleni, itu akan bentuk gluten. Nah, gluten ini yang merupakan protein khas yang nanti akan berperan penting kalau kita mengolah produk-produk bakery atau roti karena dapat mengembang selama proses fermentasi. Nah, sekarang bagaimana pengaruh pengolahan pada komposisi dan nutrisi serealia? Nah, secara umum setelah dipanen, biji-bijian ini dikeringkan sebelum diolah menjadi tepung atau menjadi produk lain atau sebelum disimpan. Itu harus dikeringkan dulu. Ya. Nah, pengeringan ini akan mengurangi volume bahan sehingga daya simpannya menjadi lebih panjang. Kemarin kalian pada saat mengamati proses kerusakan bahan makanan sudah bisa menyimpulkan bahwa makanan-makanan yang kadar airnya tinggi itu relatif lebih cepat rusak. Maka proses pengeringan ini akan memperpanjang umur simpan. Lalu proses yang lain adalah penggilingan atau penyosohan. Akan menghilangkan sebagian zat gizi karena tadi pada saat penyosohan penggilingan bagian dari aleuron dan lembaga itu akan hilang, ya. Maka lembaga yang kaya akan lemak, vitamin, mineral itu juga akan hilang. Bekatul aleuron yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat juga hilang. Namun sebagian besar vitamin itu masih tertinggal karena ada di dalam tertinggal di dalam endosperm ini. Ya. Lalu meskipun sesudah penyosohan masih tertinggal,
Namun saat pencucian, misalnya kalau orang Jawa bilang berasnya dipususi, itu ya. Nah, sebagian besar vitamin larut airnya juga akan terikut di dalam air yang digunakan untuk mencuci. Ya. Kemudian bagaimana selama disimpan? Nah, kemarin kita juga sudah sepakat, sudah tahu bahwa bahan-bahan makanan itu adalah bahan organik. Tetap ada proses-proses metabolisme yang berlangsung saat bahan makanan itu disimpan. Di serealia juga sama, masih berlangsung proses respirasi. Nah, respirasi ini menggunakan karbohidrat dan lemak yang ada di dalam serealia tadi, biji serealia, menghasilkan CO2, air, dan panas. Maka selama penyimpanan mungkin akan terjadi peningkatan suhu sekaligus peningkatan kelembaban, ya, lalu terbentuk gas ini. Apa yang mengalami perubahan zat gizinya? Ada proses hidrolisis pemecahan pati oleh adanya aktivitas enzim amilase. Lalu kadar gula turun karena ada proses respirasi tadi. Lalu terbentuk asam dan bau apek, ya, karena karbohidrat terpecah dan kemungkinan besar ada aktivitas mikroorganisme yang menyebabkan perubahan ini. Lalu terjadi pencoklatan non-enzimatis, ya, reaksi Maillard mungkin ya, sehingga serealia yang disimpan itu warnanya berubah menjadi kecoklatan atau kusam. Kemudian pada gandum, ini terjadi penurunan mutu protein pembentuk gluten, sehingga mungkin gandum yang lama itu sudah tidak begitu baik digunakan untuk produk fermentasi, karena glutennya itu tidak sepenuhnya terbentuk dengan baik. Lalu lemak ini akan terpecah, baik melalui proses hidrolisis maupun oksidasi, maka ini akan menimbulkan bau tengik sebagai hasil akhirnya. Kita ke masing-masing komoditi yang paling banyak tersedia di dunia. Kita awali dari beras yang paling dekat dengan kita dan mungkin menjadi makanan pokok kita sehari-hari. Ya. Yang dimaksud dengan beras adalah hasil penyosohan atau penghilangan sekam bulir padi. Ya. Nah, beras ini merupakan bahan pangan pokok bagi sekitar 9% penduduk Indonesia ini, yang mungkin di satu sisi patut disayangkan karena dulu itu ada warga Indonesia di daerah-daerah tertentu yang sebetulnya punya habitus makanan pokok yang berbeda dengan orang Jawa. Tapi lalu padi atau beras ini digunakan sebagai indikator atau tolok ukur pemenuhan kebutuhan pangan, maka lama-kelamaan pola konsumsinya hampir seragam di seluruh Indonesia. Jadi yang dimaksud makanan pokok adalah beras. Meskipun sebetulnya di Papua itu ada sumber daya berupa sagu dan ubi, ya. Di NTT itu karena kondisi alamnya maka lebih mudah untuk, bukan lebih mudah ya, tetapi jagung itu lebih mudah tumbuh di sana daripada beras gitu. Tapi sekarang hampir seluruhnya makanan pokoknya itu adalah beras. Nah, beras sendiri sebagai makanan pokok ini menyumbang antara 40-80% kalori tergantung menu makan yang disusun ya, dan juga sekitar 45-55% protein dari yang kita butuhkan setiap hari. Jadi protein beras itu sebetulnya lumayan, ya, sebetulnya kadarnya lumayan. Nah, jenis beras sendiri ada bermacam-macam, ada beras putih, beras merah, beras ketan. Sekarang ada beras hitam, ya. Tidak hanya beras merah, tapi beras hitam. Lalu juga ada beras ketan hitam. Oke. Ya. Nah, kalau dilihat dari pola konsumsi masyarakat dikelompokkan dalam penghasilannya, maka untuk penduduk berpenghasilan rendah itu kontribusi beras dalam mengisi kebutuhan gizi itu makin besar. Artinya pada penduduk berpenghasilan rendah, kuantitas konsumsi berasnya itu lebih tinggi daripada masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas. Ya. Nah, selain beras apa? Ya, menu utamanya adalah nasi tadi, dengan sedikit atau tanpa lauk, baik nabati maupun hewani, ataupun makanan dari jenis lain. Ya. Kadang-kadang cukup makan nasi dengan secuil ikan asin,
atau nasi dengan kecap, dengan kerupuk, ya, itu merasa sudah cukup makan, sudah kenyang, sudah terpenuhi. Padahal tidak, ya, padahal tidak, karena ada banyak zat gizi yang tidak terdapat pada nasi, itu terdapat pada bahan makanan yang lain. Nah, mengapa toh nasi itu fleksibel atau bisa diterima di hampir seluruh masyarakat Indonesia dan juga bisa dikombinasikan dalam konsumsinya dengan berbagai macam lauk dan sayur. Nah, ini karena rasa nasi itu rasa nasi itu enak dan rasanya netral. Ini mungkin yang tidak bisa disaingi oleh bahan makanan dari sumber karbohidrat lain, misalnya singkong atau ubi jalar. Nah, ubi jalar itu sudah membawa rasa manis yang kalau dikombinasi dengan lauk atau sayur tertentu mungkin menjadi tidak enak, begitu, karena rasanya tidak netral. Ya. Nah, pola konsumsi seperti ini, nasinya banyak, lauknya sedikit atau tidak ada, itu rentan akan timbulnya permasalahan karena kekurangan protein, vitamin, dan mineral. Ya, maka mestinya dalam satu menu makan itu sekarang nasi jangan menjadi hal yang dominan, tetapi mungkin harusnya justru sama banyak dengan sayur mayur, gitu. Ya. Lalu pasti harusnya juga ada sumber protein nabati maupun hewani sebagai lauk. Oke. Nah, sekarang bicara tentang kualitas nasi. Nah, kalau bicara tentang kualitas nasi yang paling umum ada di masyarakat adalah mengenai sifat tanaknya. Apakah pero ataukah pulen. Nah, ternyata nasi pulen dan nasi pero ini tidak semata atau tidak terutama tergantung pada cara pengolahannya, tetapi memang pada jenis berasnya sendiri atau varietasnya sendiri. Yakni pada bagaimana proporsi pati yang ada di dalam masing-masing jenis beras. Ya. Nah, pati yang ada di dalam beras ini dia menjadi karbohidrat sumber energi utama. Ya. Namun terkait dengan kualitas nasi ini, pati mengambil peran penting karena komponen penyusunnya, yaitu amilosa dan amilopektin. Jadi pati itu nama lainnya amilum. Amilum tersusun atas dua fraksi, yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, apa itu amilosa? Amilosa itu sebetulnya adalah glukosa yang membentuk rantai, saling berikatan satu dengan yang lain, membentuk rantai panjang, begitu ya. Rantai panjang, ikatannya disebut alfa glikosidik. Ini ikatan antara molekul glukosa dengan ikatan alfa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut atau kalian akan temukan lebih lanjut pada kimia pangan. Apa itu ikatan alfa? Nah, pati tadi dalam membentuk rantai ada dua macam. Ada yang lurus. Lurus itu artinya ya sambung menyambung begitu. Bisa dari paling kecil 70 unit dan paling besar sampai 350 unit glukosa yang bersambung-sambung tadi. Membentuk rantai lurus. Ada juga yang rantainya tidak lurus tapi bercabang-cabang. Nah, ini merupakan fraksi yang lain yaitu amilopektin. Dan karena membentuk percabangan yang mungkin rapat, maka bisa sampai 100.000 unit glukosa membentuk amilopektin ini. Ya. Amilosa ini sifatnya larut dalam air panas, sedangkan amilopektin tidak larut. Nah, pada saat beras ditanak, karena sifatnya tadi yang membentuk rantai lurus, amilosa ini akan menghasilkan nasi yang menyerap banyak air, kemudian mengembang, dan pero. Pero itu antar butir nasinya terpisah atau tidak saling menempel. Sedangkan amilopektin, karena sifatnya tadi yang bercabang-cabang, maka nasi yang dihasilkan itu sedikit menyerap air, karena gugus-gugus penyerap airnya sudah terperangkap di dalam struktur amilopektin yang bercabang-cabang tadi. Karena dia tidak bisa menyerap air dalam jumlah banyak, maka nasi yang dihasilkan itu kurang mengembang. Tetapi pulen, jadi antar butir nasinya itu lengket. Sehingga di sini kepulenan nasi hasil tanak beras itu ditentukan oleh proporsi atau bagian dari amilosa dan amilopektin. Jadi perbandingan relatif antara amilosa dan amilopektin itu seberapa, itu yang akan menentukan sifat tanak beras. Nah, ini gambaran dari struktur amilosa dan amilopektin. Jadi ini amilopektin itu glukosa yang gandeng-gandengan tadi bentuk lurus.
Sedangkan amilopektin ini glukosa gandeng-gandengan lalu ada percabangan seperti ini. Ya. Nah, secara umum berdasarkan proporsi amilosa amilopektinnya, beras dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Sementara ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4. Nah, beras Pro itu amilosanya tinggi antara 25 sampai 33%. Kemudian beras yang kepulenannya sedang itu kadar amilosanya juga sedang antara 20 sampai 25. Kemudian beras pulen itu kalau amilosanya rendah antara 9 sampai 20%. Kemudian beras ketan ini sangat pulen itu amilosanya sangat rendah, kurang dari 9%. Ya. Nah, pulen atau tidaknya ini lebih pada aspek sensoris, aspek daya terimanya pada masyarakat. Tetapi kalau dari aspek gizi ini tidak ada korelasinya. Jadi pulen atau tidak itu tidak mempengaruhi nilai gizi. Bagaimana beras selama penyimpanan dan pengolahan? Nah, biasanya ini ya, beras yang baru dipanen itu akan menghasilkan nasi dengan karakteristik harum sedap gitu ya. Aromanya juga kuat gitu. Ini beras yang baru dipanen. Nah, semakin lama disimpan, kualitasnya akan semakin berkurang. Ya, misalnya timbul bau penguk atau apek karena tadi lemaknya itu teroksidasi membentuk senyawa-senyawa mudah menguap, misalnya karbonil yang ini yang menimbulkan kesan apek atau tengik tadi. Ya. Kemudian selama penyimpanan adanya senyawa karbonil pada beras ini dapat digunakan sebagai indikator berapa lama beras tersebut disimpan. Jadi angka karbonil ya namanya. Makin besar berarti itu menunjukkan bahwa berasnya sudah disimpan terlalu lama. Ya. Nah, selain cita rasa pekik tadi, beras yang disimpan terlalu lama juga dapat mengalami perubahan warna. Menjadi kuning, misalnya atau kebiruan atau kehitaman. Karena apa? Karena ditumbuhi oleh berbagai jenis jamur. Ya. Nah, sekarang bicara tentang penanakan nasi. Ya. Pada saat beras dimasak, itu ada enzim amilase yang sifatnya tahan panas. Justru pada suhu 60 derajat itu enzim mulai aktif. Bersamaan dengan proses gelatinisasi pati. Nah, karena enzimnya aktif pada suhu ini, suhu gelatinisasi pati, maka patinya menjadi lebih mudah dipecah atau dihidrolisis oleh enzim. Menghasilkan nasi dengan tekstur dan rasa yang disukai. Ya, nih. Oke, itu sekilas tadi mengenai beras. Sekarang kita ke gandum. Gandum, ya. Tadi strukturnya sudah kita bahas. Nah, gandum itu komponen endospermnya juga dominan, tetapi di sini yang menarik bahwa bekatulnya itu angkanya cukup besar, 14,5%. Nah, bekatul ini kaya akan protein dan serat, terutama dari protein jenis albumin dan globulin yang mudah larut. Maka di pasaran itu ada produk supermarket ya yang disebut sebagai bekatul gandum. Dijual terpisah begitu. Ya karena ternyata jumlahnya cukup banyak dan nilai nutrisinya juga baik. Oke, pada gandum juga sama dengan beras bahwa yang akan menjadi target untuk dipanen itu adalah endospermnya. Endospermnya dan endosperm inilah yang nanti akan diolah menjadi tepung terigu. Ya. Nah, di dalam endosperm juga ada mineral meskipun kadarnya sedikit. Nah, mendekati apa namanya? Semakin dekat bagian ke kulit itu mineralnya akan semakin kaya. Kemudian lembaga. Ya, ini merupakan tempat di mana cadangan makanan disimpan untuk nanti persiapan apa namanya? Makhluk hidup atau tanaman baru begitu. Di situ juga terdapat embrio dan di sekitar embrio ini kaya akan zat-zat seperti mineral, protein
dan enzim yang nanti akan berperan dalam perkecambahan biji. Oke. Nah, ada 3 spesies tanaman gandum yang banyak dibudidayakan. Gandum itu triticum ya. Ada Triticum aestivum, sering disebut sebagai hard wheat, jadi gandum keras. Nah, ini paling banyak ditanam di dunia dan banyak dimanfaatkan untuk bahan baku roti karena kekerasan gandum di tanda petik itu ditentukan oleh banyak sedikitnya protein dan nanti banyak sedikitnya gluten yang terbentuk. Ya. Kemudian Triticum compactum ini soft wheat, hanya sedikit ditanam karena kadar proteinnya rendah, ya. Kadar protein dan daya serap airnya juga rendah. Kemudian Triticum durum ini gandum yang khas karena hanya banyak dimanfaatkan oleh industri pengolah pasta, ya, pasta. Misalnya makaroni, spaghetti, pasta sendiri, ya, itu menggunakan durum wheat atau Triticum wheat ini. Nah, Bu Purna akan menjelaskan lebih detail mengenai gluten, karena ini hanya spesifik ada di terigu dan farm yang berdekatan. Nah, tadi sudah Bu Purna sebutkan pada terigu itu ada protein yang disebut dengan gluten. Ya. Gluten itu sendiri penyusunnya yang membentuk gluten itu adalah protein glutenin yang memberikan struktur rangkanya, lalu gliadin yang memberikan struktur kokohnya. Ya. Lalu untuk dapat membentuk gluten harus ada air, ya harus ada air dan ada perlakuan mekanis. Oke. Glutenin memberikan kekuatan pada gluten. Jadi ini karena rantai seperti ini, maka akan memberikan kekuatan pada gluten sehingga dalam pembuatan roti adonan dapat menahan gas yang dihasilkan oleh yeast. Ya. Nah, bagaimana peran gliadin? Gliadin ini memberikan sifat elastis dan kemampuan peregangan pada gluten. Jadi kalau sudah terbentuk adonan gluten, kalau itu ditarik begitu, maka akan ada sifat elastis. Jadi mengikuti gaya yang diberikan, lalu nanti bisa kembali lagi. Nah, itu karena sudah terbentuk gluten. Nah, yang paling berperan dalam memberikan sifat elastis adalah gliadin. Ya. Nah, oleh karena pentingnya kadar protein gandum dan masing-masing itu nanti akan berpengaruh pada produk olahannya, maka ada 3 jenis terigu secara garis besar dibedakan berdasar kadar proteinnya. Ada terigu berprotein tinggi, bread flour, ini proteinnya 11-30% untuk membuat roti, mie, pasta, donat. Ya. Lalu terigu protein sedang atau serbaguna atau all purpose, ini proteinnya 8-10, umumnya dipakai untuk membuat cake. Lalu terigu protein rendah, pastry flour, dengan kadar proteinnya 6-8%, ini umumnya digunakan untuk kue-kue yang renyah kering seperti keripik, begitulah. Lalu juga aneka biskuit dan kulit gorengan. Ini contoh merek dan jenis-jenis terigu nanti bisa kalian pelajari sendiri. Jagung, ya, komoditi berikutnya adalah jagung. Ini kadar karbohidratnya lebih rendah daripada beras dan gandum, sekitar 71-73%, dan penyusunnya sama padi, dan ada sebagian kecil gula dan serat. Ya. Dan ini sama, bahwa karbohidrat yang ada dalam jagung ini juga tersusun atas fraksi amilosa dan amilopektin. Maka kalau mahasiswa cermati di jagung itu ada jenis-jenis yang jagung manis, ya, lalu ada jagung yang biasa diolah untuk berbagai keperluan, gitu. Nah, itu karena komponen atau komposisi dari amilosa, amilopektin dan juga gula itu berbeda-beda antara berbagai jenis jagung ini.
Pada jagung ketan itu sebagian besar patinya merupakan amilopektin, sehingga pulen atau lengket tadi. Ini jagung manis mengandung amilopektin lebih rendah, tapi ada fitoglikogen dan sukrosa, sehingga rasanya manis karena memang ada sukrosa. Protein jagung itu lebih rendah daripada beras, ya, sekitar 9%, dan 10%-nya terdapat pada aleuron, sedangkan 90%-nya pada lembaga. Itu protein jagung. Kemudian kandungan lemaknya itu 15%, cukup tinggi ini, dan 80%-nya terdapat di lembaga dan sebagian kecil di endosperm. Nah, lemak atau minyak dari jagung ini telah lama diakui perannya dalam menjaga kesehatan karena kandungan asam lemak tak jenuhnya yang cukup tinggi. Ya. Kemudian untuk mineral ini paling banyak adalah fosfor dan zat besi, dan vitaminnya adalah B1 dan B2. Ini jagung. Ya, jadi tadi kita sudah mengenal beras, kemudian terigu, lalu jagung. Ya. Nah, sebetulnya masih ada beberapa jenis serealia yang lain, seperti tadi Bu Purna sebutkan ada cantel atau sorghum, ada oat, kemudian ada rye, lalu ada barley. Ya, barley. Tapi ini tidak kita bahas secara detail karena memang konsumsinya itu tidak terlalu tinggi untuk masyarakat Indonesia. Ya, oat itu sekarang sedang naik daun karena klaim kesehatan yang dimilikinya dan bisa diolah menjadi berbagai jenis camilan yang memiliki kadar serat tinggi. Ya, ini sekedar info saja untuk jenis-jenis serealia yang lain. Demikian yang bisa Bu Purna sampaikan untuk serealia, apa itu definisinya, jenisnya apa saja, karakteristik masing-masing jenis bagaimana, dan bagaimana serealia itu ditangani, diolah, itu sudah Bu Purna sampaikan. Sekali lagi ini lebih sebagai semacam trigger atau pemicu begitu. Saya harapkan kalian juga bisa mengakses sumber-sumber informasi lain, beberapa e-book yang Bu Purna kemarin sudah unggah, nanti juga bisa dicek apakah ada materi tentang serealia ini, itu yang saya harapkan bisa memperkaya wawasan kalian tentang bahan makanan serealia. Demikian, silakan mahasiswa mencermati dan mendata atau menuliskan bagian-bagian mana yang perlu didiskusikan, ditanyakan lebih lanjut, nanti kita adakan forum diskusi, bisa pakai Zoom meeting atau mungkin forum yang lain, dan mahasiswa bisa menyampaikan hal-hal yang belum diketahui atau perlu penjelasan lebih lanjut atau perlu ditanyakan lebih lanjut mengenai serealia ini. Demikian yang bisa Bu Purna sampaikan. Terima kasih untuk kesediaannya mengikuti dengan baik. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah untuk beraktivitas pembelajaran ini. Sampai jumpa. Terima kasih.